Kalau sudah meninggal dunia ada 3 amalan yang antum lakukan. Pertama, doa dan istighfar. Kebetulan yang meninggal mukmin kan, muslim. Cuma kita tidak tahu mendapatkan nikmatkah mereka atau jangan-jangan waliyadzubillah mendapatkan azab. Kita orang yang hidup ini bisa nggak membantu mereka yang sudah meninggal dunia? Bisa. Dengan 3 amalan berikut ini. Yang pertama, doa dan istighfar. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang telah mendahului kita dalam masalah keimanan dan mereka meninggal duluan, kita yang masih hidup mendoakan, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dan ampuni orang-orang yang telah meninggal dunia. Berarti menunjukkan doa dan istighfar sampai tidak? Sampai. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Diceritakan ada seseorang yang mendapatkan martabat yang tinggi di surga. Kemudian orang ini bertanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, "Anna li hadza? Ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, kenapa aku mendapatkan martabat derajat yang tinggi di surga ini? Sebabnya apa ya Rabb?" Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, li du'ai waladika, disebabkan doa anakmu yang masih hidup. Jadi kita bisa membantu. Antum siapa namanya? Hah? Lutfi. Kalau antum dahuluan daripada saya, nanti saya doakan antum. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak ada masalah. Begitupun juga kalau ana yang duluan, jangan lupain ana, doakan. Seperti itu. Yang kedua, amalan sedekah. Nah, antum kan pingin orang tua antum masih hidup? Masih hidup. Kakek nenek sudah meninggal. Antum pingin membantu mereka. Nanti setiap kajian Senin ketiga, ya, antum bawa makanan ke sini. Entah nasi uduk atau nasi ulam. Ya paling tingginya kapsah atau kebuli misalnya. Antum niatkan dalam hati, nggak perlu ngomong sama Pak Tajuddin atau Pak Khudin. Khalas, ini sedekah dari saya. Antum niatkan untuk kakek dan nenek yang sudah meninggal dunia. Sampai enggak? Sampai. Sebagaimana yang terjadi, yang diceritakan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, hadis dari Ibunda Aisyah dan hadis dari Abdullah ibnu Abbas tentang kasusnya Sa'ad bin Ubadah. Dia datang kepada Nabi dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, inna ummi matat wa ana qaibun anha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Dan ketika beliau meninggal dunia, aku tidak ada di tempat, ya Rasulullah. Ketika ibuku meninggal dunia, ya Rasulullah, aku tidak ada di tempat. Artinya entah keluar kota atau di mana. Pertanyaanku, ya Rasulullah, ya, intasaddaqtu laha, ya, jika aku bersedekah niatan atas nama ibuku, ya, sampai tidak? Kata Rasulullah, na'am, sampai. Kemudian Rasulullah berkata apa? Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Nabi SAW, kalau begitu, ini pohon kurma yang sebentar lagi buah-buahnya matang, ya, kebun ini aku sedekahkan atas nama ibuku, ya. Afalaha ajrun in tasaddaqtu laha? Jika aku bersedekah atas nama ibuku, sampai tidak ya Rasulullah? Bermanfaat tidak buat ibuku yang sudah meninggal? Kata Nabi, na'am, bermanfaat dan sampai pahalanya. Sedekah. Jangan lupa Pak Tajuddin, catat nama beliau. Namanya siapa tadi? Lutfi, ya. Nasi uduk atau nasi ulam lah paling tidak. Yang ketiga, badal haji dan badal umrah. Kalau antum punya kemampuan secara finansial, kebetulan kakek antum atau nenek belum haji, belum umrah, hajikan buat dia. Cuma catatannya antumnya sudah haji. Ya, jelas? Nah, itu 3 amalan. Insya Allah sampai. Sedangkan selainnya tidak. Sedangkan selainnya itu tidak sampai. Wallahu a'lam.